Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novita-Sari. Jadi hari ini saya akan membuat video pembelajaran dan penjelasan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pesantren. Dan materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang kepemimpinan pendidikan. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada hari ini yang pertama, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini meliputi teori sifat, teori perilaku, dan juga kepemimpinan situasional. Yang kedua ada kepemimpinan khas Indonesia, meliputi Hasta Brata dan kepemimpinan Pancasila. Materi yang ketiga yaitu kepemimpinan pendidikan yang efektif. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah diterapkan. Seseorang tidak dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok. Ia harus berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peranan-peranan kegiatan kepemimpinannya. Ketika seorang pemimpin memahami teori-teori kepemimpinan, sangatlah besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan telah ia laksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas lembaga secara keseluruhan. Berikut ini merupakan beberapa teori tentang kepemimpinan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua yaitu teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan tersebut meliputi teori sifat atau trait theory, yang kedua teori perilaku atau behavior theory, yang ketiga teori situasional atau situational theory. Baiklah, saya selanjutnya akan membahas tentang ketiga teori yang tadi sudah disebutkan. Ini selanjutnya yang pertama ada teori sifat atau trait theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin yang hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan. Teori sifat lebih pada karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik, kecerdasan, dan juga karisma. Yang kedua yaitu teori perilaku atau behavior theory. Teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda menjadi pemimpin hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini pengondisian di mana Anda cenderung bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu. Karena Anda meniru dari pemimpin sebelumnya atau dari lingkungan di sekitarnya. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons hukum-hukum mekanistik. Yang ketiga, teori situasional atau situational theory. Teori kepemimpinan situasional tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak pula mengklaim bahwa gaya tertentu adalah gaya yang terbaik. Sebaliknya, teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya
dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal yang dapat dilakukan dengan cara memerintah, memberi instruksi, mendelegasi, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu. Teori kepemimpinan situasional sangat mengedepankan fleksibilitas. Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota atau pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan khas Indonesia. Yang pertama ada Hasta Brata. Hasta Brata merupakan konsep kepemimpinan Jawa. Ilmu Hasta Brata tergolong ajaran yang sangat tua, mulai diperkenalkan melalui lakon perwayangan Wahyu Makutrama. Hasta artinya 8 dan Brata yaitu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasta Brata melambangkan kepemimpinan dalam 8 unsur alam, yakni bumi, air, angin, api, samudra, gunung, rembulan, dan matahari. Setiap unsur Hasta Brata mengartikan tiap karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Kepemimpinan khas Indonesia yang kedua yaitu kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seseorang yang memimpin berbagai level dan bidang harus mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila selalu berupaya menerapkan fungsi kepemimpinannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh seorang pemimpin pada nantinya akan diinternalisasikan kepada segenap bawahannya. Nilai-nilai Pancasila menjadi parameter dalam berperilaku setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi seperangkat moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas yang pertama, nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Di mana nilai dasar adalah nilai-nilai dan Pancasila yang tidak terbantahkan, kemudian nilai instrumental adalah nilai norma sosial dan hukum yang terkristalisasi dalam peraturan lembaga negara, dan yang terakhir nilai praksis adalah nilai yang dikerjakan secara langsung oleh warga masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kepemimpinan pendidikan yang efektif. Prinsip pokok yang disepakati tentang kepemimpinan yang efektif yaitu sikap pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain atau stafnya untuk bekerja lebih keras dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta merubah perilaku anggota sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan. Kepemimpinan yang efektif dilihat dari hasil atau output yang diperoleh dari kegiatan sebuah lembaga pendidikan. Kriteria yang dijadikan ukuran penilaian kepemimpinan yang efektif adalah hasil kerjasama dan prestasi kelompok yang dipimpin. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya bisa mempengaruhi bawahannya, tetapi bisa juga menjamin bahwa para stafnya bekerja dengan seluruh kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga pendidikan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.